Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep perbandingan. Mungkin sebelum itu kita bisa absen terlebih dahulu. Tapi sebelum kita masuk absen, kita akan melakukan bahasa terlebih dahulu. Sebelumnya akan dipimpin oleh Saiful. Mulai. Sebelum kita mengawali pertanyaan ini yang doa dalam masing-masing doa kita. Terima kasih ya kepada Saiful karena telah memimpin dengan cara berdoa. Sebelum itu kita melakukan absen terlebih dahulu. Media Sari Lestari. Hadir. Anissa. Hadir. Nesa. Hadir. Aisyah. Hadir. Najwa. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Nah, pada materi ini kita akan mengenai tentang konsep perbandingan dan skala. Jadi sebelumnya teman-teman sudah melakukan observasi gitu yang biasa disebut kampung naga. Itulah bagian daerah ikonik dari kota Tasikmalaya. Dari teman-teman sekalian, dari rekan-rekan sekalian, ketika melihat gambar ini, bagaimana gitu gambar ini bisa dicapai? Apa konsep yang digunakan di dalam? Mungkin yang pertama ada perbandingan, yaitu menggunakan skala. Kemudian yang kedua, memungkinkan dalam satu rumah itu bisa diambil begitu saja tanpa adanya konsep perbandingan dan skala. Nah, jadi ketika kalian sudah memahami konsep simpelnya tentang perbandingan dan skala, jadi di sini saya akan membagikan gambaran KPD, dan untuk yang versi pertama saya sebut dengan kelompok 1. Untuk di bagian nama nanti kalian isi untuk nama anggota kelompok, dan kelompok di sini kalian isi dengan kelompok 1. Demikian juga untuk yang ini diisi dengan anggota kelompok, dan untuk kelompoknya diisi untuk kelompok 2. Mungkin anak-anak sekalian bisa membaca terlebih dahulu apa itu isi dari LKPD-nya. Bagi anak-anak, jika ada pertanyaan boleh diajukan terlebih dahulu.
Iya, untuk di bagian LKPD, di identitas LKPD boleh diisi terlebih dahulu. Untuk nama kelompok itu, untuk bagian yang pertama adalah kelompok 1 dan anggotanya bisa diisi ya. Jadi tujuannya kali ini yang pertama itu menentukan dan menyederhanakan perbandingan, di mana yang sudah dijelaskan pada sebelumnya di bagian gambar bahwa kita akan menentukan atau mencari perbandingan dan skala dari kampung naga, gambar kampung naga. Yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah perbandingan senilai dan tidak senilai. Yang kedua, menentukan skala pada gambar atau benang. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual berbasis budaya lokal. Yang kelima, kerjasama dalam kelompok secara aktif dan bertanggung jawab. Jadi jika ada bagi anak-anak yang merasa kesulitan, boleh ditanyakan kepada saya ya. Apakah sudah dibaca? Sudah. Oke, jadi kita masuk yang bagian C, yaitu situasi masalah. Mungkin untuk konteks utama pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kampung naga. Menurut teman-teman, dari kampung naga itu dari observasi yang telah kita lakukan sebelumnya, ada yang berpendapat bahwa jika bangunan rumahnya itu besar, maka dia mempunyai sawah yang lebar. Itu termasuk perbandingan senilai atau tidak senilai. Mungkin boleh satu dari teman anak-anak sekalian. Jadi gini, yang kemarin itu kita telah melakukan observasi, di mana dalam observasi itu telah terdapat bahwa jika rumah warga besar atau lebar dan luas, maka dia juga memiliki lahan yang luas dan lebar juga. Namun jika rumahnya kecil, maka lahan yang dipunyai itu sangat kecil juga. Jadi itu termasuk perbandingan senilai atau tidak senilai? Senilai. Nah, jadi itu benar ya. Mungkin kita lanjut ke narasi situasi masalah. Satu di antaranya boleh kamu baca, boleh Nesa. Kalian adalah tim muda yang bekerja sama dengan seorang perencana wilayah atau arsitek (EKT) yang sedang melakukan penelitian di kampung naga. Kampung ini dikenal sebagai kampung adat Sunda yang masih menjaga tata ruang tradisionalnya dengan sangat rapi dan konsisten. Suatu hari, pemerintah daerah ini membuat kegiatan digital dan menganalisis data tata ruang kampung naga untuk keperluan dokumentasi budaya dan pendidikan. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Yang pertama itu masalah data penduduk. Data yang diperoleh ada 120 rumah adat dan 360 penduduk. Perencana ingin mengetahui bagaimana perbandingan jumlah rumah dan penduduk di kampung naga. Stop. Oke, dari permasalahan pertama, di mana di sini telah diberikan sebuah data, di mana yang pertama itu ada terdapat 120 rumah adat, dan yang kedua 360 penduduk. Bagi anak-anak sekalian, bagaimana gitu menentukan perbandingan jumlah rumah dan penduduk di kampung naga? Apa konsep yang digunakan? Ada yang tahu? Nah, untuk masalah yang pertama, di sini menggunakan konsep perbandingan senilai. Mengapa demikian? Ketika rumahnya itu bertambah, maka juga bertambah. Nah, itu. Untuk yang kedua boleh dibaca oleh Anissa.
Untuk pembangunan rumah Anda, 3 rumah membutuhkan 15 batang bambu. Pertanyaannya, jika ada lebih banyak rumah yang dibangun, bagaimana cara menghitung kebutuhan bambu secara efisien? Menurut kamu nih, Anissa, bagaimana itu kita menghitung kebutuhan bambu secara efisien? Ini bagian konsep apa nih kira-kira? Ya, benar. Jadi untuk permasalahan yang kedua, untuk pembangunan rumah adat itu 3 rumah membutuhkan 15 batang bambu. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Untuk yang ketiga, masalah efisien bekerja, boleh dibaca oleh Saiful. Dalam proses pembangunan, waktu kerja menyelesaikan pekerjaan pada waktu tersebut. Pertanyaannya, bagaimana jika jumlah pekerja bertambah? Apakah waktu yang pengerjaan akan berubah? Menurut Saiful nih, bagaimana jika jumlah pekerja yang bertambah? Apakah waktu pekerjaannya akan jadi lebih cepat atau bagaimana? Jika pekerja bertambah, waktu juga akan lebih efisien dan lebih cepat. Nah, benar sekali. Jadi ketika pekerjaan ditambah, maka waktunya itu akan dikurangi. Menurut Saiful nih, ini adalah konsep perbandingan apa? Tidak dong. Ini adalah konsep dari perbandingan senilai. Karena jika pekerjaan bertambah, maka ada yang berkurang. Untuk permasalahan yang keempat, itu masalah dengan kampung. Mungkin ini boleh saya bacakan ya. Jadi jarak nyata antara 2 rumah di Kampung Naga adalah 25 meter. Pada benda awal gambar itu meter yang sudah saya tunjukkan tadi. Pertanyaannya nih, bagaimana cara menentukan skala agar Kampung Naga dapat digambar secara proporsional? Itu konsep apa tuh yang kira-kira digunakan? Ya, bisa dikatakan itu adalah konsep perbandingan. Namun, jika melihat dari pertanyaannya, ini menggunakan dari konsep skala. Mungkin untuk kegiatan yang pertama, yaitu perbandingan, kalian boleh mengisi terlebih dahulu tugas yang sudah terlampir di bagian KKPD. Mungkin untuk datanya, yaitu yang pertama, jumlah rumah 120, jumlah penduduk 360. Untuk bagian tugasnya, yang pertama itu tuliskan perbandingan rumah dari penduduknya. Yang kedua, sederhanakan perbandingan tersebut. Dan yang ketiga, jelaskan maknanya dalam kehidupan nyata. Jadi anak-anak sekalian boleh mengisi terlebih dahulu di bagian KKPD. Boleh didiskusikan antar anak-anak sekalian agar nanti bisa kumpul.
Asumsi. Oh berarti jika jumlahnya Ada kesulitan nggak? Untuk tugas 1 mungkin 5 menit lagi ya. Apakah ada kesulitan? Bagi anak-anak yang ditanyakan ya. Mungkin cukup ya bagi anak-anak karena sudah banyak dari 19 dari jam 9 tadi bikin. Mungkin di sini bisa kita salah satu perwakilan gitu, dari kelompok 1 yaitu tuliskan perbandingan rumah apa itu jawabannya.
120 jadi 260. Ya. Untuk yang kedua, sederhanakan perbandingan tersebut. Dari mana tuh? Dari 1/3. Ya. Untuk yang ketiga, jelaskan maknanya dalam kehidupan nyata. Jadi jika jumlah rumah bertambah, maka jumlah penduduk juga ikut bertambah. Ya, benar sekali. Dan untuk soal konsien di sini boleh saya tanyakan kepada kelompok 2. Jadi jika rumahnya bertambah 200, berapa perkiraan jumlah rumah penduduk? Itu asumsinya lengkap. Gimana tuh jawaban dari kelompok 2? Mungkin boleh coba. Dari 3 kan sudah diketahui perbandingan antara rumah dan jumlah penduduk itu 1/3. Jadi jumlah penduduk itu 3 kali lebih banyak daripada jumlah rumah. Jadi dapat dikerjakan pada soal yang kelas ini, jika jumlah rumah bertambah menjadi 200, berarti jumlah rumah 200 itu langsung saja kita bisa mencari jumlah penduduknya. Jadi jumlah penduduk itu 3 kali jumlah rumahnya. Jadi 3 kali 200 sama 600, jadi ada 600 penduduk. Ya, benar sekali ya. Nah, dari apa yang telah kita kerjakan tadi, itu adalah masih konsep dari perbandingan. Jadi barangkali anak-anak sekalian ada gitu yang lupa dari konsep perbandingan. Ini adalah sekedar mengingatkan kepada anak-anak. Dan sebagian untuk konteks awal permasalahan yang akan kita pelajari ke depannya. Mungkin untuk kegiatan 2 nih, dimana ini adalah perbandingan senilai. Mungkin untuk situasinya, jika ada rumah membutuhkan 15 bambu, yang pertama itu, jika 6 rumah dibangun, berapa bambu yang diperlukan? Yang kedua, misalnya perbandingan senilai. Yang ketiga, jelaskan jenis hubungan yang terjadi. Jadi ini masih ada sangkut pautnya gitu dari konteks permasalahan awal yang telah saya berikan. Ini bisa dikerjakan betul-betul mana? Untuk waktu pengerjaannya itu mungkin 5 menit untuk sekarang.
ya karena waktunya itu kurang dari 5 menit dan anak-anak sudah mendapatkan jawaban. Untuk yang pertama itu karena mulai dibangun berapa bangku perlukan? Kelompok 2 30. ya benar. Untuk pertanyaan nomor 2, tuliskan bentuk perbandingan senilai. 3/15 atau 1/5. Ya benar. Dan untuk yang ketiga, jelaskan jenis hubungan yang terjadi dari kelompok 1 oleh peraturan. Gimana kelompok 1? Gimana? Ya, ini adalah jenis hubungan perbandingan senilai. Nah, kita masuk ke yang ketiga atau kegiatan 3, yaitu perbandingan tidak senilai. Jadi ini adalah masih bersangkutan dengan masalah yang telah diberikan di awal. Jadi untuk situasinya, 4 pekerja menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari. Nah, untuk tugas dari anak-anak, yang pertama itu jika bekerja menjadi 8 orang, berapa hari diperlukan agar selesai itu? Yang kedua, tuliskan bersama teman-temannya. Dan yang ketiga, jelaskan mengapa ini termasuk tidak senilai. Untuk waktunya saya berikan waktu 5 menit, ini cukup? Ya, boleh.
Mungkin dengan waktu 5 menit nampaknya bagi anak-anak sekali masih kurang gitu ya kan. Jadi Bapak tambahin 5 menit lagi boleh biar jawabannya lebih Oke, terima kasih pada anak-anak. Jadi kita lanjut saja. Jika pekerja menjadi 8 orang, berapa hari diperlukan? Dari 6 hari. Oh. Untuk memastikan jawaban, boleh perwakilan?
dari salah satunya untuk menulis hasil pengerjaannya. Itu dari Google ya ini. Ya, benar sekali. Yang paling dibutuhkan itu adalah Januari. Untuk persamaannya mungkin bisa lihat dan itu 6 hari. Dari kelompok 1 nih, mengapa ini termasuk tidak senilai? Karena jika pekerjaan bertambah maka penyelesaian pekerjaan lebih cepat atau berkurang. Ya, benar sekali ya. Sepertinya saya tadi melihat beberapa kesulitan gitu dari kelompok 2. Kira-kira apa nih yang menjadi kesulitan dari kelompok 2? Nampaknya tadi jawabannya berputar-putar bagaimana gitu, boleh jelaskan secara singkat gitu. Masih diminta syarat keterangan senilai dan perbandingan nilai. Jadi tadi kita tuh ngerjainnya pakai konsep perbandingan senilai. Di mana semakin bertambah hasilnya bukan berkurang. Ya. Oke. Jadi perbandingan senilai itu ketika pekerjaan itu bertambah, maka waktu pengerjaan itu berkurang. Itu adalah perbandingan nilai senilai. Kita lanjut nih untuk kegiatan 4. Jadi dimana saya sudah memberikan juga di untuk situasinya, dimana jarak 2 rumah Kampung Naga adalah 25 meter, dimana pada benang digambar 5 meter saja. Jadi tugas anak-anak itu ubah satuannya ke sentimeter terlebih dahulu, kemudian tentukan skala denahnya. Ini ketiga, tuliskan makna skala tersebut. Boleh dikerjakan dari sekarang. Untuk waktunya saya berikan terlebih dahulu 5 menit. Jarak di rumah yang menarik itu adalah 20 meter. Terus meternya 100. Maksudnya jadi 20. Terus situ kan sekali 5 kalau kurang 25 berarti 25 gitu. Atau 1000 banding 2000 ya. Terus atau 1 berbanding 500 berapa? Terus.
Sudah? Oke, jadi yang pertama itu untuk ubah satuan ke sentimeter. 1 meter berapa? 1 meter itu berapa sentimeter? Iya. 100. Jadi untuk 5 meter itu berapa? 2500. Nah, berapa tuh untuk skala benahnya? Oke. Boleh kepada Saiful, apa itu makna skala? Jadi jaraknya itu dibagi dengan jarak yang sebenarnya. Jadi 1 cm itu setara dengan 500 cm per jarak yang sama. Ya, sekalian boleh kita. Nah, untuk kegiatan yang terakhir nih, jadi kegiatan 5, mana itu kreasi. Nah, untuk gambarnya ini mungkin bisa dibalik atau di kertas kosong di belakang atau jadi. Jadi untuk anak-anak kalian itu akan saya minta gitu untuk buat benah sederhana lingkungan kampung Anda atau lingkungan rumah kalian. Mungkin lebih simpelnya lingkungan rumah kalian gitu ya kan, dimana untuk tentunya menggunakan skala sederhana, contohnya 1/100, 1/200. Untuk yang kedua itu boleh menggunakan penggaris atau langsung menggunakan tangan. Nah, dan yang terakhir itu sertakan keterangannya. Dan mungkin untuk gambarnya anak-anak mungkin bisa seperti ini. Misal, nah kalian gambar dulu nih. Mungkin ini rumah siapa? Misal Saiful. Terus kalian jalan lagi. Ini rumah siapa? Misal ini rumah Najwa. Kemudian ini misal gambar kayak lagi ini rumah siapa gitu. Misal ini ya. Jadi kalian itu akan membuat gambar seperti ini. Nah, dimana itu akan dibuat kotak di untuk tampilan luar itu berkotak. Nah, untuk keterangannya boleh nanti di sini keterangannya itu misal yang pertama itu rumah siapa, yang kedua itu apa, rumah siapa, yang kedua itu apa, atau mungkin nanti boleh ditambahin di sini ada rumput, ada apa, boleh nanti ditambahin serangka. Mungkin karena kayak ini butuhkan waktu
lumayan gitu kan. Saya berikan 10 menit dari sekarang dan anak-anak digambarkan gitu di belakang pakai dipercepat lagi ya. Jadi kamu harus ada lagi. Kayak omongan kamu pas katanya gini. Ini kebuka ya. Oke, lanjut saja. Nah, untuk yang terakhir itu adalah diskusi kelompok, di mana di sini kita akan mendiskusikan apa yang telah kita pelajari, mulai dari perbandingan apa itu konsep perbandingan, kemudian apa itu perbandingan senilai, apa itu perbandingan tidak senilai, serta skala. Nah, untuk diskusi kelompok ini saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa matematika penting dalam membuat enam? Mbak Nisa. Karena ini untuk membantu menghasilkan gambar yang terukur, akurat, terus proporsional. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua nih, pada Aisyah, bagaimana budaya kampung Anda terlihat dalam tata ruang? Karena itu berpusat pada konsep keselamatan alamnya dan kepatuhan mereka juga terhadap leluhur. Ya, mungkin bisa ditambahkan sedikit kenapa bisa terlihat dalam tata ruang? Karena itu menggunakan konsep perbandingan dan skala. Dan untuk yang ketiga, kepada Najwa, apa manfaat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang tadi telah dibahas, jadi tanpa perbandingan itu dapat melihat atau membaca skala atau dalam pembuatan dengan. Jadi misal ukuran aslinya berapa, kalau mau dibuat jadi dengan, jadi skala itu berbanding berapa. Jadi mempermudah dalam menggambar dengan. Kemudian juga untuk merencanakan waktu perjalanan ataupun ketika kita merencanakan atau menjadi waktu. Misal kita nih ada waktu jam 7, berarti perbandingannya dari kosan ke kampus ini sampai jadi berapa. Jadi mempermudah kita dalam menghitung dan merencanakan apapun. Ya, terima kasih kepada semua kelompok. Mungkin boleh apresiasi kepada kita semua. Sebagai penutup itu untuk refleksi peserta didik, jadi untuk setiap kelompok boleh memberikan tanda kata ya atau tidak di setiap pertanyaan. Serta apa itu yang kamu pelajari pada hari ini? Sudah. Oke. Jadi sebagai penutup dari materi hari ini, mungkin akan kita simpulkan bersama-sama. Jadi apa itu konsep senilai? Jadi senilai itu ketika sesuatunya bertambah, maka yang lain itu juga akan bertambah. Namun untuk perbandingan tidak senilai, ketika sesuatunya itu bertambah, maka ada yang kemudian dikurangi. Dan untuk skala, dimana itu adalah wujud dari konsep perbandingan. Mungkin cukup sekian dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Untuk LKPD boleh ditentukan. Ya, terima kasih untuk satu. Terima kasih untuk dua. Mungkin kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah memperhatikan serta memahami isi dari pembelajaran kali ini. Yaitu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.